terbesar. Ya, yang paling terbesar kalau bagi anak suku dalam itu istilah katanya seperti aku nih ngomong mengganggu istri orang. Ah. Nah, itu paling terbesar. Nah itu biasanya hukuman yang dikasih sama berarti kan itu adatnya yang berhak ngasih itu ya. Iya. Itu biasanya hukuman ke siapa tuh Pak? Apakah diusir atau apa? Ya sebetulnya bukan diusir, tergantung dia itu sanggup membayar sekian dendanya itu mungkin dari usir, tapi harus berubah. Nah, itu. Denda itu tetap berupa uang biasanya Pak ya? Nah iya. Tetap berupa uang ya. Tapi yang di Bukit 12 itu aku pernah masuk ke situ masih mereka tuh masih sistem barter. Masih ada sistem barter ya. Misalnya nanti ubi tukar sama beras gitu kan. Itu masih ada zaman sekarang Pak? Nggak ada lagi? Nggak ada lagi. Nggak ada lagi lah tuh ya. Yo kalau kita nih yo ada sedikit ini lahan tanam ubi, istilah katanya seperti KSM ini kita kan udah menganggap keluarga. Kalau dia datang ingin mau ubi ya ambil gitu. Ya kita juga mungkin kalau keluar mau minum atau apa dia udah segan-segan. Iya benar. Ya, artinya kalau sudah demikian kan berarti memang harusnya tidak ada jarak lagi ya Pak ya. Tidak ada bedanya lagi suku anak dalam sama masyarakat di luar gitu. Ya kalau kita nih ngomong kita bukan memuji diri kita sendiri Pak. Ya tanya sendiri TSM ini atau A1 ya kita mungkin sebelum terang-terangnya masuk kita udah sudah ada di sini Pak ya. Sudah di sini. Jadi tanah tumpah darah kita di C1 dulu Pak ya. Di A3. A3 ya. A3. Tanah tumpah darah itu tanah kelahiran ya. Itu yang di A3 itu yang ditunggu sekarang adalah tanah warisan dari nenek kita. Tapi di sana masih banyak masyarakat kita. Masih ya. Kalau di situ rumahnya udah bagus. Sudah berbaur dengan masyarakat Pak ya. Sudah. Makan. Lapar ya Bu. Cuma satu ya? Iya. Apa makannya Bu? Kalau anu nasi mau ubi Oh, semuanya makannya. Anak dalam ini kan dua. Yang satu dari Minang, ada yang kabar dari Minang, ada yang dari Jambi asli apa? Ditanya. iya. Kami pernah baca artikelnya kan, turunannya balik lagi nenek moyangnya suku anak dalam itu ada pecahan dari Minangkabau sama Jambi asli. Benar ada Pak? Ya kalau memang menurut tadi kita juga ya mungkin dengar informasi dari nenek-nenek kita. Kalau menurut dari awal itu informasi itu ya mungkin dari itu Minangkabau. Minangkabau. Nah, cuman justru begini dalam cerita. Karena kan orang Jambi itu pakai perahu. Mau istilahnya ngilir. Ngilir. Iya. Yang anak suku dalam angka sekarang sampai terpisah itu maunya jalan darat. Darat. Nah, jadi waktu itu kalau tidak salah bilang orang tua dulu kan berbagi-bagi itu belanjaan istilah katanya taruhlah seperti beras kita bawa 20 kilo orang Jambi itu bawa 1 kintal. Sedangkan dia ngilir pakai perahu. Iya. Kita jalan kaki. Ya habislah. Habis di jalan, apa yang ketemu itu kita makan. Iya. Nah, makanya igama atau apa terpisah. Dia ada berapa golongan Pak suku anak dalam itu ada berapa kelompok Pak macamnya Pak? Oh, kalau macam kelompok itu banyak. Apa suku? Apa dibedakan dengan suku dia? Ya itu kita kurang jelas, yang jelas. Mungkin kurasa cara bahasanya juga itu mungkin ada juga perbedaan. Mungkin secara iya. Itu mungkin ada juga perbedaan. Sini belum ada WC-nya. Kalau buang air gitu. Jadi kayak misalnya gini nih, suku dalam di sini, ya kan sama yang di Mentawak sana beda pasti kan?
Enggak. Ya Apa sama be? itu nanti bapak boleh dengar bicara dia. Kalau kita dibilang beda nanti nyampe ke situ lain perbedaan. Iya 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 iya. Nah, Ya, itu ya. baik. Secara omongan dia bapak tahu. Ya maksudnya kan gini, beda itu bukan berarti dalam konteks berbeda golongan enggak. Maksud aku tuh Oh kalau misalnya beda itu, adat misalnya, ya kan beda aturan. kalau secara adat ada adat atau aturan itu sama. Sama kalau ya. Kalau secara aturan Secara aturan ya sama juga ya. sama juga. Oh berarti kayak ibaratnya kayak kami lah. Hmm. Beda kampung, beda bahasa, berarti bahasa Iya. aja yang beda gitu ya. Hmm. Bahasa aja yang beda ya. Iya. Iya 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 iya. Ada istilah pernah aku baca di artikel tuh Pak, istilah di suku dalam tuh melangun. Apa Oh, itu iya, melangun? ada. Melangun itu apa Pak? Yo, Melangun itu kan istilahnya orang meninggal. Meninggal? Mm-mm. Hah. Dulu-dulu macam ini, makanya istilah katanya kalau ada yang mati itu melangun. Itu istilah katanya menghilangkan kesedihan. Menghilangkan Kesedihan. kesedihan ya. Ah, Jadi ibaratnya kayak kami itu menghilangkan berduka lah gitu. ah. Jadi dengan melangunnya nanti pindah tempat. Pindah Iya. tempat. Nah, lama-lama yo paling enggak kalau masih dulu-dulu itu sepaling itu 1 tahun bisa kita kembali. ke- Berarti balik pindah tuh pindah semuanya. pindah Iya. semua. Oh pindah semua ada ya. Nanti yang misalnya ada mak kata nih ada saudara kita yang meninggal, dikuburlah di tempat itu. Iya. Nanti yang lainnya pindah semua. Udah setahun lagi baru bisa balik. Kalau dulu-dulu bukan dikubur. Nah jadi bikin Iya rumah. istilahnya kalau dulu-dulu masih dulu itu kan dibikin tenda seperti mana tenda-tenda kita sekarang. oh dia tetap di dalam situ lah. Nah, cuman Bikin istilahnya tinggi. dibikin tinggi itu dipakai apa? Pokoknya yang rapat lah. Biar jangan diganggu inilah ya, Ah. gangguan luar lah ya. Iya. Tapi sekarang masih dipakai itu Pak, enggak lagi. Kalau sekarang ya mungkin tidak lagi. Tidak lagi. Hmm. Karena begini. Hutan enggak ada. Ya nanti kita tinggal itu istilah katanya kan Lahan semua orang. hutan itu lahan orang. Iya iya iya. Nanti konflik lagi deh ya. Kalau dulu terkenalnya suku anak dalam nih dengan ini Pak ya. Aku pernah dengar baca artikelnya tuh dengan apa namanya tuh ilmu kebatinan, magic ya kan. Kalau sakit tuh dia bisa ngobati sendiri ya kan. Ya Dari kalau obatnya obat alam gitu. kalau zaman masih orang tua dulu ya. Iya ya. Benar. Tapi sekarang seiring turun temurun berarti sudah mulai agak inilah ya. Enggak sekental dulu lagi deh Iya. ya. Mulai sekarang ini banyak yang nggak ngerti lah secara obat alam. Ya karena banyak juga aku lihat ada juga yang sakit ke rumah sakit kan gitu Iya. ya kan. Nah Iya. itu artinya kan memang ya itulah bedanya ganti generasi Pak ya, ganti generasi. Ya ini juga yang balik lagi ke cerita awal kita tadi ya kan. Iya. Ini yang kita khawatirkan nanti generasi berikutnya. Hmm. Semakin lama kan adat asli kental itu semakin hilang nih. Iya. Ya kan? Gitu. Hmm. Apalagi nanti 20 tahun ke depan seperti apa gitu. Berarti kan cicit-cicit kita sudah besar kan gitu kan, udah berkeluarga lagi. Tidak ganti generasi. Iya iya iya. Jadi fungsi dari melangun itu untuk menghilangkan kesedihan lah ya ibaratnya ya. Tapi sekarang kena hutan tidak ada lagi ya, tidak bisa lagi pakai adat itu Pak ya. Bisa lagi ya mungkin ada lah tapi ya mungkin dikubur. Ya, ada juga yang pergi tapi paling 2 bulan atau 3 bulan balik kan gitu. Yang memang masih dipakai istilahnya itu. Kalau istilah itu Pak, istilah pantang dunia terang itu, aku pernah dengar dari suku dalam juga tuh artikelnya, pantang dunia terang. Itu apa maksudnya tuh? Pantang dunia terang. Iya. Pernah ini enggak ya? Nah kalau kita itu enggak dengar istilahnya kalau bukan pantang dunia terang, kalau bagi kita istilah katanya kalau dunia terang itu istilahnya enggak tahan. Apa Pak? Enggak tahan. Oh, enggak tahan. Panas. Oh, panas. Iya 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 iya. Itu.
Itulah istilahnya ya. Ya makanya kayak kami ini kan sering baca cuma di artikel, ya Iya. kan? Jadi artikel tak benar tak enggak gitu. Makanya dengan kita bertanya akhirnya oh ternyata Tapi yo masih zaman-zaman dulu. Kalau Zaman- sekarang udah yo nggak ada lagi ya? udah biasa-biasa banget. Udah sering keluar tempat yang terangan. Ya memang kalau keluar itu jelas keluar keringat. Iya 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 Nah, iya. karena panas. Iya 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 iya. Itu ternyata maknanya ya. Cuman ada yang agak sedikit bingung kami untuk mencernanya, Pak. Dalam satu kelompok itu kan misalnya cuma tenda-tenda nih dalam hutan itu kan. Nah itu nanti tidurnya itu tidur mandi gitu. Apa ndak bercampur nih laki-laki sama perempuan yang belum menikah gitu loh? Oh itu enggak. Ndak ya. Dia sudah ada ketentuannya sendiri. Iya sudah ada semua. Baik mandi apa gitu ya. Tetap ndak tercampur ya. Campur. Istilahnya Kalau perempuan sama hukum perempuan ya mandi bisa itu campur. ya, kalau laki-laki sama laki-laki. Iya. Apalagi kan aku tengok kan Istilahnya begini Pak, kalau kita-kitanya mandi itu di air sungai, bukan BC. Oh, daerah mengalir sungai itu lah ya. Jadi kalau ini tepiannya laki-laki, perempuan harus tidak boleh di situ Iya, gitu iya. ya. Buat lagi satu lagi gitu ya. Ya, bukan itu giliran. Oh, giliran. Ada giliran. Iya 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 iya. Gitu. Makanya kalau dibilang patuhnya lebih patuh kurang dalam malah. Jadi kan? kurasa itu cara macam itu tidak jauh bedanya dengan orang luar. Orang luar kan pakai BC. Nah, jadi kalau perempuan yang dia laki-laki nggak bisa malu. Iya. Ya kita kan malu. Itu. Nah itu makanya gue bilang tadi itu. Nah nanti udah keluar itu barulah giliran kan gitu. Tidak jauh bedanya. Iya 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 iya. Senjata berburu nggak ditanya. Suku anak dalam ini terkenal dengan ini ya Pak ya, kelihayannya dalam berburu. Ya terkenal. Itu memang ada ajaran khususnya atau ngalir gitu aja, Pak? Pandai gitu aja? Oh itu ngalir aja. Ngalir aja. Aku tuh masih ibaratnya ya belum terlalu dewasa lah gitu kan, Ya. sudah bisa berburu gitu kan. Itu ngalir aja. Ngalir aja deh ya. Karena di hutan tuh kadang sanggup berhari-hari gitu Iya. kan. Ini Ngalir kalau itu. buat untuk senjata itu Pak buat sendiri. Ya buat sendiri. Kayak Ya tombak. kalau masih zaman dulu senjatanya enggak macam sekarang. Contohnya ada. Ya ada senjatanya. Contohnya ada. Ada Pak. Ada. Nanti saat Itu dah. ini senjatanya. Untuk Tombak. Iya. Ini tombaknya dari dulu inilah untuk berburu. Itu buat sendiri Pak. Oh, Sama. ini enggak. Beli. Beli tukang besi. Cuma pakai tombak gini bisa nangkap babi Pak. Iya kalau buru pakai anjing. Pakai buru. Jadi ikut ngejar lah Pak teh. Iyalah kita ikuti anjing kapan udah Oh, dia udah bulat baru kita ini ya. baru kita nombak. Kalau yang pakai Cepet. senapan cepet. Sama baik. Kalau Gue. pakai capek yo kalau masih waktu babi banyak tuh ada yang buru, ada yang cuman kita intip. Istilahnya kan sering seperti di lahan sawit tuh sering Makan dia sawit. makan sawit. Kan sawit. Jadi kita ngikuti pinggir-pinggir sawit itu ketemu. Bisa kita tembak. Tapi itulah yang hebatnya menurut aku, nggak pernah diajarin, tapi nembak itu jitu loh, pas tepat gitu loh, ya kan? Kami aja sampai belajar nggak dapat gitu kan caranya itu. Iyalah. Itulah insting tadi Pak ya, emang udah apa namanya keturunan lah ya, pakai Iya keturunan. udah turunan istilah katanya ya walaupun mungkin kami ini anak suku dalam ya secara ngomong udah bisa. Padahal kita bukan belajar sama guru. Itu dari kehobian Iya sendiri. iya iya, kebiasaan sendiri lah ya. Kebiasaan sendiri. Iya 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 iya. Jadi baru ini nih, aku baru dapat feel-nya ternyata
oh beginilah ternyata suku anak dalam gitu kan. Mereka masih bertanya baca artikel aja gitu kan. Nah makanya itulah tujuan kami itu kan Dan juga istilah katanya kalau memang dia tahu kalau apa acaranya temuni yang tua-tua jadi bisa ngomong macam itu apa sesuai dengan omongan kita di sini apa lain perbedaan kan kita nggak bisa juga menyamakan yang lain daerah dari istilahnya. Ya balik lagi persepsi lagi ya, persepsi hidup ya. Cuman ada Pak istilah ini maaf gitu ya, itu cuman ini kan. Kalau suku anak dalam tuh dibilang apa namanya itu bahasa dibilang kayak kubu gitu kan, dia itu apakah omong kasar atau apa itu Bu? Kalau bagi kami itu yang memang walaupun itu anak suku dalam, kalau dibilang kubu itu perasaan itu agak kasar, agak kasar omongan. Itu kalau tapi diartikan kan suku dalam itu biasa-biasa. Oh jadi beda lagi suku anak dalam sama suku dalam beda lagi ya? Oh beda lagi. Beda. Oh jadi yang dikatakan kubu itu adalah suku dalam. Jadi disitulah makanya suku dalam agak emosi kalau sering dipanggil orang kubu. Iya. Yang kubu kalau bagi kami itu istilah katanya tidak tahu aturan. Iya. Nggak punya adat, nggak punya aturan gitu. Itu kalau istilahnya gitu ya. Makanya marah kalau suku anak dalam dibilang kubu gitu ya. Karena suku anak dalam itu punya aturan kan gitu, ya kan? Iya ngerti. Kita paling senang kalau ketemu justru omongan macam itu paling senang. Jadi mana yang belum paham, kita kasih Pak. Iya, makanya itu. Istilahnya dimanapun masuk daerah suku dalam kan udah tahu. Iya, itu. Makanya itu yang selalu aku bertanya-tanya kan. Karena di artikel dalam bahasa Indonesianya ya kubu itu orang dalam kan gitu kan, orang dalam hutan kan gitu kan. Oh ternyata ada lagi suku lain lagi ya. Iya, berarti kalau suku dalam itu memang dia tidak pernah keluar. Memang di hutan tuh lah. Di hutan itu namanya kubu. Seperti boleh dikatakan hewan. Iya. Orang hutan. Baru ngerti aku. Pantas kalau gitu suku anak dalam kalau dibilang kubu pasti marah kan gitu. Ya wajar gitu kan. Karena memang bukan suku mereka kan gitu. Baru ngerti. Jadi selama ini dilihat orang ada kubu ternyata salah persepsi gitu loh. Jadi katakan kubu itu bukan yang terlihat sekarang kan gitu. Justru kalau melihat kubu itu ya pergi ke dalam hutan dalam sana baru ketemu kan gitu. Iya ngerti. Itu kan jujur aja. Nanti besok kalau masuk di daerah anak suku dalam jangan istilah katanya salah langkah seperti itu. Ya benar. Itu makanya kita nak ketemu sama orang tua dulu kan. Jadi jangan salah ini kami gitu. Iya. Jadi itu Tri ya. Bedanya ternyata ada suku lain lagi yang lebih primitif yang tidak punya aturan itu dikatakan kubu gitu loh. Kalau yang sudah orang kan punya adat kan gitu kan, punya adat, punya aturan, jadi tidak bisa dikatakan gitu loh. Ya kita ini ngomong ya kita bukan menyalahkan yang datang sekarang, karena kita dulu yang bergaul dengan orang-orang dusun perbumi di sini asli, itu sering marah, yang dibilang kubu, itu jelas itu ada penghinaan. Iya benar. Nah karena apa dia bilang kubu itu mungkin kata dia kita tidak tahu aturan, tidak tahu di adat, bukan tidak tahu. Istilahnya kepercayaan itu masing-masing. Nah itu. Cuma persepsinya beda itu Pak. Bukan kita tidak mengenali Tuhan. Iya benar. Kalau pengertian kami, ya kan, kubu itu bukan bicara dia tidak tahu aturan. Kami kira itu nama suku. Bukan nama suku. Kami kira itu namanya suku gitu kan. Ternyata bukan kan, ya. Anak suku memang anak. Iya itu sebutannya. Itu anak suku. Tapi jadi lebih cenderung dibilang sanak Pak ya. Itu istilahnya kalau sanak itu ibaratnya seperti kami itu udah dianggap saudara. Iya benar. Ya baru ngerti ya tuh, baru paham. Nah, kertas dah. Udah apa? Dulu ada lagi aku sering dengar itu, katanya kalau di depan suku anak dalam ke suku Bula gitu, kita tuh tidak dilarang keras untuk
ngeludah ya di depan, misalnya enggak tanpa sengaja gitu. Wah, Itu penghinaan, Pak ya. sebetulnya kalau itu di mana-mana kan kita istilahnya kalau meludah itu namanya bukan itu. Yang penghinaan itu kan kita istilahnya ngomong baik-baik dengan dia. Nah, jadi kita ngomong agak kasar. Meludah itu memang penghinaan. Itu Tapi kalau meludah-meludah biasa itu kan biasa. enggak apa-apa ya. Jam sadar. Iya. Kan kita tahu yang penghinaan dengan lidah, kan ngerti. Iya. Itulah, ternyata banyak presiden tidak kami tahu, akhirnya kami tahu jadinya gitu kan. Iya. Biru. Ya biar enggak keliru. Jadi itu ya. Aku yang baru benar-benar baru ngerti yang tadi lah ada beda, ternyata ada suku lagi, suku pedalaman lagi gitu loh. Kalau suku pedalaman tuh dia masih pakai kain kayak kita, Pak? Enggak, masih Masih ada yang masih ada pakai. suku dalam sekali itu. Tapi yang kubu-kubu itu tidak pakai baju, tidak pakai kain, cuman pakai apa itu kancun itu. Oh, itu yang namanya kubu. Yang enggak pakai kain sama sekali. Iya. Yang masih pakai daun, kulit kayu gitu ya. Dia pakai kulit kayu. Namanya kancun ya, Pak ya? Iya. Ya benar Yang lah kalau gitu. arah itu sempak itu kan cuman dari kulit kayu. Iya. Itu yang begitu. Udah ngerti lah, kami ngerti lah, paham lah akhirnya. Makna Jadi itu. itulah mungkin kita cukup sebatas itu. Ya. Seandainya katanya kalau mau masuk di A3 nanti ke sana Bapak ngomong ini aku sudah dari tempat Pak Meranti kan gitu. Pak Meranti ya, Pak Nama Meranti. saya Pak Meranti. Iyalah. Jadi kami lah izin lah Pak ya. Nah, makanya kayak kami bilang tadi, Nah, jadi istilah katanya nanti nyampe di situ kalau apa yang mau disampaikan Pak Tenggung itu disuruh sampaikan. Iya. Untuk tambahan dari sini. Pak Temenggungnya namanya siapa sih, Pak? Itu apa? Pak John. Pak John. Pak John ya. Pak John Pak Temenggungnya ya. Jadi Yang kalau kami di masuk situ dalam tuh ketemu dulu Pak yang John. paling Iya. utama tanya dulu yang Ali mana? Itu Ali? anak kita. Ali. Ali. Catat ya. Nah ini tahunya. Kalau si John tuh masih hidup. John yang mana? Yang PC. Iya, John Pese. Katanya ceritanya udah meninggal. Contohnya tapi ya udah jelas namanya cerita itu nggak tahu juga. Oke Pak, mungkin itu dulu lah Pak ya. Ya. Terima kasih banyak untuk waktu Bapak ya. Kami sudah banyak lah dapat ilmu lah, ada pengalaman ya kan, yang nggak tahu jadi tahu gitu Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Ya mudah-mudahan lah besok mungkin kita masih